Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bu Rama? Alhamdulillah. Bu Rama sehat? Alhamdulillah. Gimana nih, masih semangat? Insya Allah. Pendampingan ini Insya Allah ini depres bener ini waktu gitu. Ini iya benar ya, Pres. Bapak Depres aja banget. pendampingan dua Baru kemarin, dua sekarang selesai. individu Ya ketiga ya. segitiga. Tapi ini kan nanti ada jeda ya, jadi Bapak bisa Bisa repres repres gitu. dulu ya. Repres sebelum dulu nanti mulai otaknya. bulan Maret. 2 bulan. Jadi walaupun estafet ya ini teruji tapi ya CGP-nya Mudah-mudahan. diuji lah, diuji dengan ini supaya tetap semangat ya Pak ya. Siap. Jadi untuk pendampingan individu ketiga ini ya tidak seperti pendampingan individu kedua kemarin harus rapat ya. Sekarang jadi lebih hanya proses refleksi aja Bapak Ya, ya. siap. Jadi fokus kita pendampingannya adalah tentang refleksi hasil survei 360 derajat yang sudah Bapak terima kemarin ya. Kan sudah direfleksikan juga ya pada pendampingan individu kedua, tapi sekarang mungkin refleksinya lebih spesifik lagi. Kemudian tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional nanti yang kita akan supervisi ya, supervisi berbasis coaching pada pendampingan individu keempat. Kemudian refleksi terkait keterlaksanakan tahapan bagja, kan Bapak sudah membuat tahapan bagja ya, Iya. modul 1 Modul 1 dan 3. kemudian di lokakarya juga kemarin Bapak sudah artinya menyampaikan ke teman-teman tentang bagja, Ya. visi ada prakarsa perubahan yang sudah Bapak buat ke teman-teman ya. Kemudian Bapak menerima umpan balik dari rekan. Ya. Nah, jadi sekarang aktivitas pendampingan adalah hanya sekedar diskusi terkait fokus pendampingan tadi, kemudian refleksi dari proses pendampingan pada sesi akhir nanti, kemudian nanti ada juga umpan balik ya dari proses pendampingan. Baiklah Pak, kita mulai ya. Siap. Tadi sebelum kita mulai sesi ini Bapak sudah tadi mengisi hasil survei yang Bapak dapatkan itu di LMS ya. Iya, Bapak. sudah sih. Nah sekarang kita sebagaimana pendampingan sebelumnya pasti kita akan selalu mereview kembali hasil belajar Bapak selama 1 bulan. Jadi apa saja nih proses yang sudah berjalan baik selama 1 bulan terakhir? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Baik, terima kasih Bu Rama. Selama saya mengikuti Diklat CGP ini, suka duka pahit manis banyak kita alami, tapi ilmu yang sangat luar biasa begitu banyak yang saya peroleh ini, dan saya rasa dalam proses 1 bulan terakhir berjalan ini saya sudah atau mulai melakukan beberapa hal yang saya anggap baik di sekolah itu, antara lain ya mempertahankan budaya positif yang sudah kita bangun, sudah saya rintis dari awal pemahaman tentang budaya positif itu sudah sedikit demi sedikit semakin hari sudah semakin baik saya anggap sudah, dan itu kami pertahankan untuk peningkatannya. Lalu selama 1 bulan ini juga saya proses pengimbasan atau mungkin namanya pengimbasan kepada rekan sejawat terkait bagaimana membuat sebuah visi. Itu bukan hanya di sekolah saya, bahkan di sekolah tetangga juga saya bisa melakukan itu. Ya, berarti ya luar biasa ya Pak pencapaian Bapak. Jadi berdasarkan apa tadi Bapak katakan bahwa banyak hal yang sudah dialami ya selama 1 bulan ini, terutama yang Bapak katakan tadi adalah bagaimana Bapak itu bisa mengimbaskan ya apa yang Bapak sudah dapatkan, terutama bagaimana membuat visi kepada rekan-rekan ya. Luar biasa Bapak. Buat kesepakatan kelas, dan banyak hal ya seperti budaya positif Bapak ya. Nah, apa saja capaian selama 1 bulan yang sudah Bapak dapatkan? Selama 1 bulan ini capaian yang saya lihat, pertama saya sudah bisa menelurkan kesepakatan kelas di kelas saya, bahkan itu sudah menjadi satu pajangan dan itu berdasarkan diskusi saya dengan anak-anak. Lalu capaian yang berikutnya
saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan ketua gugus di sekolah saya untuk menyampaikan diskusi tentang visi, berdiskusi tentang visi, dan itu alhamdulillah saya anggap merupakan satu capaian yang bisa saya lakukan walaupun dengan cukup berat saya mempersiapkan itu. Oke. Jadi yang menurut Bapak anggap sebagai capaian itu adalah bagaimana Bapak kemarin sudah memimpin diskusi visi ya. Dan Bapak sebelumnya itu sudah mendiskusikan Bapak sekolah-sekolah terkait visi dan Bapak merasa itu hal yang berat, tapi ternyata Bapak bisa melaluinya ya. Luar biasa Pak. Selamat dan semoga terus bisa melakukan prakarsa-prakarsa seperti itu Insya Allah. ya. Terima kasih. Oke. Baiklah Bapak, untuk selanjutnya bagaimana implementasi tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Kan baru kemarin kita pendampingan individu pertama. Menurut Bapak bagaimana implementasi tindak lanjut daripada pendampingan kemarin? Saya untuk pendampingan ketiga ini dari pendampingan 1, 2, dan 3 implementasinya kepada saya terutama pribadi itu sangat positif. Yang dari pendampingan 1 saya masih meraba-raba seperti apa sih pendampingan itu. Nah, setelah melewati pendampingan 1 masuk ke pendampingan 2, alhamdulillah saya lebih percaya diri dan bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang pendampingan hari itu lebih maksimal, dan pada hari ini pendampingan 3 ini saya merasa ya lebih enjoy, kayaknya lebih fresh. Jadi implementasi dari tindak lanjut dari pendampingan individu sebelumnya, jadi merasa selalu ada perubahan. Terutama dari awal mungkin yang merasa belum mungkin ketemu momen wownya ya, kayaknya lebih matang ya, lebih siap begitu menghadapi mereka. Selalu siap dari segi pendampingan, kemudian dari segi persiapan, kemudian lebih enjoy aja ya. Memang harus enjoy Pak, karena pendampingan itu bukan untuk menilai Bapak, tapi lebih pada proses diskusi dan refleksi. Jadi pada diskusi refleksi, jadi bukan untuk menilai sejauh mana Bapak melakukan itu ya. Baiklah Pak ya. Kemudian selanjutnya, apa rencana ke depannya Pak untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak? Ini kan Bapak udah 2 modul ya, mau selesai yang modul 2.3 ya Pak ya. Jadi apa yang rencana ke depan Bapak untuk terus mengasah kemampuan Bapak atau dalam hal meningkatkan kompetensi guru penggerak? Rencana ke depan saya untuk lebih mengasah kompetensi yang sudah saya peroleh dalam deklarasi GP ini, langkah pertama adalah tentu saya akan lebih fokus mempraktekkan apa-apa materi yang sudah saya peroleh dalam CGP itu. Artinya akan lebih banyak melakukan praktek di sekolah, di kelas, maupun berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah saya. Luar biasa. Jadi dengan ilmu-ilmu yang Bapak terima ya di modul 2.1 sampai 2, Bapak akan fokus pada mempraktekkan ya. Karena sejati memang ilmu tanpa dipraktekkan ya tentu sia-sia ya. Dan memang harus dipraktekkan. Karena setiap alur merdeka itu pasti ada aksi nyatanya ya. Jadi Bapak kita harus mempraktekannya. Kemudian tadi yang saya bisa petik juga adalah Bapak menggarisbawahi kata kolaborasi ya. Tidak bisa lepas dengan kolaborasi dengan rekan di sekolah maupun di luar sekolah ya. Karena kan Bapak itu juga aktif ya di luar, di sini kita tadi ya. Sehingga itu dan PGRI ya Bapak ya? Iya. Itu bisa menjadi ajang juga untuk mempraktikkan apa yang sudah Bapak pelajari. Siap. Semoga ini bisa dilaksanakan ya. Amin. Kemudian siapa saja yang Bapak akan libatkan ya untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak miliki. Mungkin orang-orang yang ingin Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak.
Yang pertama, orang yang ingin ilibatkan dalam peningkatan kompetensi diri saya adalah saya akan coba lebih intens berkolaborasi dengan guru penggerak angkatan sebelumnya. Lalu kedua, tentu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang tidak kalah pentingnya tentu saya harus berkolaborasi dengan murid-murid saya. Jadi Bapak menyadari betul ya bahwa untuk meningkatkan kompetensi Bapak butuh orang lain ya. Tidak terutama tadi Bapak menyebutkan bahwa murid itu sangat penting untuk Bapak libatkan, iya. Kemudian kepala sekolah dan juga rekan sejawat, dan kemudian Bapak juga ingin mungkin berkolaborasi iya, dengan rekan-rekan penggerak sebelumnya ya. Mungkin berbagi Iya, praktik perbaikan sih. Luar biasa Pak. Semoga nanti kedepannya bisa kita mudah-mudahan insyaallah berkolaborasi. Karena inti dari program guru penggerak adalah kolaborasi. Kemudian selanjutnya Pak, jadi kita di tahap selanjutnya nih, di tahap 1 di sesi 1.2 belajar, yaitu refleksi hasil survei ya yang Bapak sudah dapatkan ya dari rekan-rekan maupun dari kepala sekolah dan juga dari murid ya terkait umpan balik terhadap kompetensi guru penggerak ya, dan juga asesmen diri ya terkait kompetensi guru penggerak. Nah di sini sekarang apa pengalaman atau materi pembelajaran baru yang Bapak dapatkan dari umpan balik dan penilaian diri tentang kompetensi guru penggerak? Kalau dari segi materi umpan balik yang saya peroleh dari umpan balik guru penggerak itu saya pelajarannya adalah saya dapat mengetahui selama ini saya memiliki kekurangan dan kelebihan itu di mana. Itu menurut orang lain. Kelebihan dan kekurangan menurut orang lain dan saya juga bisa padukan antara umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat atau orang lain dengan umpan balik yang saya lakukan sendiri. Nah, itu saya padukan untuk lebih kepada mencari peningkatan diri saya, peningkatan kompetensi saya. Kompetensi diri ya. Iya. Berarti bisa saya garis bawahi bahwa artinya pembelajaran baru itu Bapak menilai ini sebagai sebuah hal yang bisa meningkatkan kompetensi ya. Jadi di situ Bapak menilai kekurangan dan kelebihan ya dari teman-teman, dari respon diberikan dari kepala sekolah serta murid, kemudian dipadukan juga dengan penilaian saya sendiri ya, sehingga itu bisa meningkatkan, Bapak sadari itu bisa meningkatkan kompetensi yang Bapak miliki. Siap. Ya, kemudian yang kedua, nah ketika menerima umpan balik itu dari orang lain terutama ya, dari guru, dari kepala sekolah maupun dari murid, pasti ada emosi-emosi nih yang Bapak rasakan. Nah sekarang Bapak bisa menjelaskan emosi atau perasaan-perasaan yang Bapak rasakan ketika Bapak menerima umpan balik tersebut. Setelah saya membaca respon umpan balik dari rekan sejawat, itu saya merasa senang, juga saya merasa tahu ternyata saya memiliki kekurangan di beberapa atau di poin-poin yang tertentu. Nah, setelah saya mengetahui itulah yang harus saya perbaiki. Artinya karena saya tidak akan bisa menilai diri saya sendiri kecuali dinilai orang lain. Itulah perasaan yang saya rasakan. Jadi Bapak setelah membaca komentar-komentar respon-respon dari rekan maupun kepala sekolah dan juga murid, itu perasaannya senang. Dan juga akhirnya tahu ya bahwa Bapak memiliki ada kekurangan kelemahan di poin yang mana. Ya. Di
bagian mana, kemudian itu menjadi hal yang harus diperbaiki Harus ya ke diperbaiki, depannya. betul. Nah, berarti ada nggak berarti yang sama nih penilaian Bapak sendiri, kalau Bapak Iya. melakukan penilaian diri sendiri, Iya, iya, dan iya, iya. Bapak juga dinilai oleh Nilai rekan orang dan lain. kepala sekolah, ada yang sama nggak penilaiannya? Setelah saya ternyata ada sih beberapa poin yang sama dan tentu ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itulah yang harus saya Oh ya, ada yang sama, ada yang berbeda ya, oke. Nah, berarti kita menilai yang sama itu berarti itu jadi bahan juga ya, Iya, iya. yang bahan buat Bapak juga Bapak. untuk peningkatan. Mungkin kalau yang berbeda, apa yang berbeda itu juga menjadi bahan Jadi bahan refleksi. refleksi. Ya, luar biasa Kak. Kemudian apa yang sudah baik nih berkaitan dengan keterlibatan Bapak dalam proses umpan balik tersebut yang sudah baik, dalam keterlibatan Bapak dalam proses umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru pembina. Nah, pertama yang saya anggap baik itu bahwa dalam proses umpan balik itu saya berusaha melaksanakannya secara natural. Artinya saya tidak ikut campur. Saya setelah membagikan lembaran refleksi umpan balik, saya serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan sejawat. Silahkan seperti apa adanya saya. Saya minta penilaian diri saya seperti apa adanya. Mungkin itu yang saya anggap baik. Lalu yang kedua, yang saya anggap baik bahwa dari hasil umpan balik itu saya dapat mengetahui posisi saya atau keberadaan saya selaku CGP, selaku CGP, selaku kompetensi, selaku saya. Kompetensinya ada di mana? Enggak ada dulu. Selaku CGP ya, Iya. Pak, ya. Oke, luar biasa. Jadi yang sudah baik berkaitan dengan proses pemberian umpan balik ini menurut Bapak adalah bahwa Bapak tidak artinya Ikut Bapak campur itu ya, tidak ikut ikut campur dalam campur. proses ini. Jadi Bapak begitu memberikan Lembar umpan lembar balik. survei, Bapak tidak ikut campur di Iya. dalamnya dan tanpa apa namanya, jadi natural saja Natural, ya, tidak natural. ada intervensi di situ. Iya, Jadi benar, Bapak meminta teman-teman dan kepala sekolah untuk menilai secara apa, Apa adanya, adanya. karena itu adalah bagian dari refleksi Bapak Refleksi. untuk peningkatan diri Bapak Iya, sebagai benar. calon guru Benar, pembina. benar, benar. Luar biasa. Nah, begitu seharusnya Bapak. Iya. Sehingga itu menjadi gambaran yang Sebenarnya. dari diri kita sendiri. Iya, iya, Luar iya. biasa. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki Bapak terkait dengan keterlibatan Bapak dalam proses umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru pembina? Mungkin ada yang perlu diperbaiki Bapak? Mungkin apa namanya terkait survei atau umpan balik ini, saya sepertinya butuh waktu yang tidak terlalu padat atau waktunya jangan berbenturan mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena kita selaku pendidik di sekolah juga ada banyak kegiatan yang harus dihadapi. Contoh saja kemarin saat saya melakukan umpan balik itu saya sibuk-sibuknya teman-teman guru harus mempersiapkan semester. Nah, itu mungkin menjadi ada perasaan tidak enak jadinya sama teman-teman. Oke, ada perasaan tidak enak ya? Iya, Mengganggu gitu mengganggu. Oke, jadi biar juga teman-teman mungkin tidak terburu-buru ya Iya, itu dia penilaian. Juga penilaian dalam keadaan yang posisinya ya senang lah situasinya begitu, sesuatu menyenangkan. tidak Jadi jadi yang perlu diperbaiki ke depannya mungkin Bapak membutuhkan waktu yang lebih fleksibel lagi iya, ya, itu dia. karena Bapak merasa nggak enak meminta teman untuk menilai Dalam situasi yang dalam sibuk situasi keadaan. teman-teman lagi sibuk, Sibuk ya. Jadi Bapak mengharap nanti waktunya lebih fleksibel sehingga teman-teman juga memberikan respon itu dalam kondisi yang lebih Nyaman ya, nyaman. Semoga bisa diperbaiki. Ya. Kemudian yang kelima nih, bagaimana keterkaitan pengalaman menerima umpan balik dan melakukan penilaian itu sendiri ini terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Jadi kan proses ini Bapak selama menerima umpan balik itu bagaimana keterkaitannya dengan kematangan pribadi Bapak? Kalau berbicara tentang kematangan pribadi saya terkait umpan balik itu, karena mohon maaf saya sudah ya mungkin banyak bergaul dengan teman-teman, saya juga sering diminta melakukan umpan balik terhadap teman, sehingga
saya merasa untuk menerima apapun hasil dari umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, saya bisa menerima dengan lapang dada, dan saya jadikan itu adalah sebuah hal yang positif demi perbaikan untuk diri saya. Nah, ya, Positif untuk perbaikan. untuk perbaikan. Jadi di sini, jadi Bapak merasa itu sudah terbiasa, Iya, iya, sudah iya. terbiasa juga memberikan umpan balik maupun menerima umpan balik. Menerima Jadi umpan balik. ketika dalam program guru penggerak, Bapak diminta untuk membagikan survei dan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah, Bapak merasa itu sebagai sebuah hal yang positif, Positif, ya? sangat positif sekali. Sehingga Bapak merasa apapun hasilnya itu menjadi sebuah, Bapak menerima. Iya, harus menerima, dan itu menjadi evaluasi Ya, perbaikan ke depan. Berarti artinya di sini itu udah Bapak sudah memiliki kematangan emosional ya, mungkin ya. terkait ini ya. Ya. Luar biasa Bapak. Jadi memang itulah yang diharapkan ya. Jadi kita selalu bersikap positif terhadap umpan balik apapun yang diberikan oleh rekan dan kepala sekolah. Karena itu sejatinya adalah untuk Perbaikan, diri untuk perbaikan. kita. Luar biasa Pak. Kemudian selanjutnya, apa pertanyaan pernyataan kritis nih yang berhubungan dengan konsep materi umpan balik? Mungkin Bapak memiliki pertanyaan kritis tentang konsep materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang maksudnya Bapak ingin gali lebih jauh lagi. Ada nggak? Bagaimana saya atau bagaimana saya dapat meningkatkan kompetensi yang nilainya kurang lah begitu, yang saya anggap nilainya kurang dari hasil umpan balik tersebut. Jadi mungkin dari 4 kompetensi yang menjadi fokus ya, materi fokus dalam penilaian Bapak di survei tersebut, Bapak lagi fokusnya ingin bagaimana meningkatkan kompetensi yang kurang ke depannya. Jadi bagaimana meningkatkan kompetensi yang nilainya kurang itu agar nilainya nanti menjadi lebih baik. Ya, salah satu contoh di manajemen kepemimpinan mungkin. Nah, luar biasa Pak. Memang itu intinya ya, perbaikan itu yang ingin dilakukan. Luar biasa. Kemudian mungkin Bapak bisa menyebutkan ya materi umpan balik atau penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak yang telah Bapak pelajari berdasarkan pemikiran pribadi ini. Materi daripada umpan balik itu yang ingin yang telah Bapak pelajari berdasarkan umpan balik. Mungkin sesuai dengan materi umpan balik itu ada 4 kompetensi itu. Peningkatan diri dan orang lain sebagai pemimpin pembelajaran, lalu manajemen sekolah, yang terakhir itu pengembangan sekolah ya, pengembangan manajemen sekolah. Yang 3 ya, 4 kompetensi itu. Jadi materi umpan balik dan penilaian diri ya, program guru penggerak yang telah dipelajari berdasarkan pemikiran pribadi, ini ada 4 kompetensi yang ada di situ ya. Ada pengembangan diri dan orang lain, pemimpin pembelajaran, kemudian yang ketiga manajemen sekolah dan pengembangan. Ada nggak kompetensi yang lain yang perlu ditambahkan di sana? Yang perlu Bapak menerima umpan balik ya? Ada nggak? Saya kira mungkin cukup itu yang karena sangat luas sekali sudah cakupannya itu, saya kira. Jadi itu Bapak cukup ya, karena itu sudah mencakup kompetensi-kompetensi yang Bapak perlukan ya. Luar biasa. Kemudian apa yang sudah baik? Nah, berkaitan dengan keterlibatan Bapak dalam proses belajar materi umpan balik dan penilaian diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak ini, apa yang sudah baik? Kembali lagi, kalau yang sudah baik, yang saya anggap pertama itu saya yang akan diumpan balik atau dinilai itu tidak ikut campur dalam proses umpan balik tersebut.
Lalu yang saya anggap baik dari proses umpan balik yang natural tadi, itu saya bisa mengetahui di mana kekurangan-kekurangan saya sendiri, ya, demi melakukan perubahan untuk peningkatan kompetensi saya, perubahan yang lebih baik. Baik. Oke. Jadi luar biasa. Yang sudah baik menurut Bapak adalah prosesnya sudah berjalan secara natural, Secara natural, ya. Jadi iya. tanpa ikut campur tangan Sangat Bapak, mantap. dan tanpa paksaan atau tanpa Iya, intimidasi maupun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang sudah baik menurut Bapak adalah Bapak sudah bisa mengetahui kekurangan Iya. apa namanya Dengan umpan balik itu tahu dengan mengetahui kekurangan maka bisa meningkatkan kompetensi Bapak ke depan. Iya. Oke, luar biasa kan. Kemudian nah sekarang kalau tadi sudah baik mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depannya ya, terkait dengan proses belajar materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Mungkin ada waktu tersendiri yang diberikan untuk orang yang dilakukan umpan balik, itu saya lah begitu, untuk melakukan refleksi bersama mungkin. Oke, luar biasa. Nah, harus melakukan refleksi bersama supaya hasil dari umpan balik itu betul-betul bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Artinya untuk kebaikan tentunya, untuk kebaikan Dari berbagai sudut pandang. Ya, berarti alasannya Bapak itu karena mungkin mendapat orang beda. Beda, sudut pandangnya. beda. Dari berbagai sudut pandang. Wah, luar biasa nih Pak. Sehingga nanti bisa satu penilaian gitu maksudnya Bapak ya. Iya, iya, iya. Nah, oke, luar biasa. Wah, luar biasa Ibu. Jadi yang perlu diperbaiki adalah mungkin nanti Bapak itu bisa melakukan refleksi bersama ya, Iya. dengan rekan-rekan guru maupun kepala sekolah yang memberikan umpan balik kepada Bapak, bisa melakukan refleksi bersama. sehingga bisa menilai itu dari berbagai sudut Sudut pandang, pandang, ya, karena ya. tadi seperti Bapak sudah jabarkan hasil umpan balik itu bisa dinilai dari berbagai sudut pandang, karena Iya, iya. mungkin dengan menyatukan sudut pandang itu mungkin penilaian itu lebih agak lagi sama gitu ya, antara Bisa penilaian jadi diri yang sendiri dan juga penilaian dari dengan kita orang gitu lain ya. rekan Oke, sejawat gitu begitu. maksudnya, Iya, Pak, iya, ya. iya. Luar biasa ya, semoga bisa hal ini bisa dilakukan ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana keterkaitan pengalaman menerima umpan balik dan melakukan penilaian sendiri ini tentang kompetensi guru penggerak terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan antara proses menerima umpan balik dan menilai diri sendiri dengan kompetensi diri dan kematangan pribadi. Tadi udah dijawab, mungkin lebih dielaborasi lagi. Ketika saya menerima umpan balik dari rekan sejawat, ada pertama penilaian diri saya sendiri. Terkadang pada saat saya melakukan penilaian diri sendiri itu untuk menjadi penilai yang objektif ini sepertinya agak sulit begitu, karena tentu nurani setiap orang pasti ingin menilai dirinya baik kan begitu. Nah ini sehingga saya anggap sulit untuk menjadi objektif. Tetapi ketika memberikan umpan balik yang dilakukan oleh orang lain dan itu kita upayakan berjalan secara natural, di situ kita akan bisa menemukan penilaian yang lebih objektif. Dan juga ada umpan balik yang kita lakukan sendiri dan dilakukan oleh orang lain, kita bisa memadukan keduanya nanti untuk perbaikan, tentunya untuk kita lakukan perbaikan. Nah, berarti Bapak menjelaskan bahwa di sini proses penilaian diri sendiri itu menurut Bapak itu agak sulit untuk menilai diri sendiri. Iya. Secara objektif. Objektif. Karena selalu ingin menilai diri sendiri pasti baik gitu ya. Iya, ini kan kebiasaan kebanyakan kita nurani panggilan. Menilai diri lebih baik. Tapi dengan penilaian dengan orang lain itu lebih objektif menilai diri kita. Iya. Dan Bapak bisa memadukan keduanya. Keduanya Luar kita. biasa. Berarti itu berpengaruh nggak terhadap kematangan moral, kematangan
kematangan pribadi Bapak? Pastinya sangat berpengaruh. Artinya ketika kita tahu apa yang kita nilai dengan diri sendiri dan tahu bagaimana orang lain menilai kita, itu akan mempengaruhi tingkat emosional kita. Ya, akan sangat mempengaruhi kematangan pribadi kita. Apakah itu nanti akan membuat kita kecewa, marah, atau akan membuat kita senang dan mau menerima perubahan. Nah, dalam hal ini Dalam gimana, hal Pak? ini, Apakah Bapak saya sepribadi sangat senang. senang? Oke, Sangat luar biasa. senang. Berarti senang ya. Ya. Nah, berarti luar biasa. Berarti kematangan moral Bapak, kematangan pribadi Bapak dalam hal ini sudah sangat baik ya. Ya, Jadi alhamdulillah. kalau ketika menerima membalik itu merasa senang dan Senang. positif, berarti udah mencapai tingkat kematangan pribadi yang baik ya, yang positif atau yang luar biasa, sudah bagus. Luar biasa Pak. Sekarang kita akan membuat keterhubungan ya dengan pengalaman Bapak. Jadi bagaimana pengalaman Bapak di masa lalu terkait materi umpan balik dan penilaian diri sendiri ini dengan tentang kompetensi guru penggerak sebelum mempelajarinya. Jadi sebelum mempelajari kompetensi guru penggerak, bagaimana pengalaman Bapak di masa lalu terkait materi umpan balik ini? Ada nggak pengalaman masa lalu? Terkait materi tentang pengalaman saya di masa lalu, artinya saya juga kan pernah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah maupun pengawas. Nah, ketika dilakukan umpan balik itu perasaan saya pribadi itu kadang-kadang banyak berontak begitu. Banyak merasa tahun nilai apa istilahnya ya, bisa nilai orang saja, beranggapan seperti itu perasaan saya sebelum saya mengikuti program CGP ini. Jadi tidak apa-apa sih Pak ya sebenarnya. Mungkin dulu Bapak punya pengalaman di supervisi ya. Jadi oleh pengawas ketika dilakukan berikan umpan balik ada perasaan-perasaan yang sepertinya mungkin tidak menerima. Iya itu ketika dia. diberikan komentar atau masukan yang kurangnya ya. Kalau lebihnya pasti senang. Tapi kalau kurangnya mungkin ada perasaan-perasaan belum bisa menerima ya. Tidak apa-apa, itu adalah proses dan sekarang setelah mempelajarinya masih seperti itu nggak Pak? Alhamdulillah setelah ikut CGP sekarang lebih lebih plong lah, bisa menerima. Luar biasa ya, berarti tidak ya, tidak. Iya, tidak. Baiklah, kemudian bagaimana rencana Bapak Ibu menerapkan materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak ini ke depannya? Pertama, rencana saya ke depannya, saya akan coba, mudah-mudahan ini bisa berjalan, melakukan refleksi bersama. Refleksi bersama dengan rekan sejawat yang pernah melakukan umpan balik kepada saya. Lalu setelah refleksi bersama, tentu akan saya mungkin menjadi catatan saya titik-titik kelemahan atau kekurangan saya itu di mana, dan di poin kekurangan saya itu di mana, dan mungkin saya akan lebih fokus meningkatkan kompetensi saya di titik-titik kelemahan saya tadi. Ya, jadi rencana ke depan mungkin Bapak yang ingin rencana ke depannya untuk tindak lanjut daripada proses penilaian sendiri dan umpan balik rekan sejawat adalah Bapak ingin melakukan refleksi bersama dengan rekan sejawat yang memberikan umpan balik kepada Bapak, sehingga mungkin mencari kesamaan gitu sudut pandangnya. Kemudian yang kedua, Bapak ingin lebih fokus pada poin-poin yang kompetensi yang nilainya kurang. Iya, kurang. Jadi Bapak ingin tingkatkan Untuk itu tingkatkan. sehingga nanti ke depannya lebih baik lagi. Kemudian yang kali ketiga nih, bagaimana hubungan antara materi umpan balik dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak dengan praktek baik materi sebelumnya. Jadi ini kan Bapak sudah ada materi umpan balik. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan praktek baik dari materi sebelumnya?
Eh, yang jelas dalam diklat pelatihan CGP ini dengan umpan balik yang dilakukan ini sangat berkaitan sekali hubungannya karena di dalam materi eh, yang diberikan materi praktek baik itu bahwa selalu penekanannya adalah setiap selesai melakukan materi pasti melakukan umpan balik. Ah, iya, selalu melakukan umpan balik. Jadi Sangat berketerkaitan begitu. Nah, Jadi menurut Bapak bahwa keterkaitannya adalah pemberian umpan balik ini sangat penting. sangat Nah, penting, jadi, sangat karena penting. dalam proses pendidikan guru penggerak setiap melakukan suatu Kegiatan, materi atau materi suatu itu. kegiatan selalu ada umpan balik. Selalu Ya, umpan balik. berarti itu maksudnya kira-kira apa, Pak? Itu untuk membiasakan kita selaku CGP itu juga selalu melakukan umpan balik untuk dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan atau pemahaman dan ketidakpahamnya. Oke. Berarti saya bisa menggarisbawahi bahwa kata kuncinya adalah untuk Mengetahui kelebihan, serta kekurangan. Kemudian selanjutnya, apa materi lain terkait materi umpan balik dan penilaian diri sendiri ini tentang kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu pelajari dari sumber lain? Ada nggak sumber lain yang Bapak Ibu pelajari di luar bahan ajar program guru penggerak? Ada nggak? Yang berkaitan dengan umpan balik. Materi lain terkait umpan balik? Saya merasa hanya pernah mengalami materi umpan balik. Kayak kalau saya katakan materi bukan materi, tapi mungkin lebih kepada praktek pada saat saya disupervisi. Karena praktek supervisi, karena di situ terjadi juga umpan balik yang dilakukan. Kalau secara materi apa itu umpan balik, seperti apa umpan balik ini kayaknya saya baru dapat di CGP ini di dekat. Jadi kalau dari segi materi di luar program guru penggerak mungkin Bapak Belum pernah saya pelajari ya, Pak. pelajarinya, namun terkait praktek di sekolah Bapak sudah mendapatkan itu pada saat supervisi Iya. supervisi akademik, di mana Bapak selalu mendapatkan umpan balik ya Iya, dari iya. Bapak ya, Kepala sekolah yang- maupun kepala yang sekolah mengawas. yang supervisi Bapak diberikan umpan balik. Iya. Oke, luar biasa Pak. Sekarang kita lanjutkan Bapak ya ke sesi ketiga, yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah Bapak kan sudah belajar di modul berapa nih Pak tentang ini? Tentang KSE sosial emosional. 2.2. 2.2. Ya. Jadi Bapak berarti sudah mempelajari ini di modul 2.2. Ya, berarti sudah dipelajari ya. Iya, iya. Dan Bapak sudah membuat rencana pembelajarannya ya tentang Iya, sosial. kompetensi sosial. Apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Alhamdulillah sudah semua walaupun belum dihafal. Oke, yang belum dihafal. Berarti kalau begitu mungkin bisa dijabarkan sedikit ya apa yang sudah Bapak pelajari di modul 2.2 itu. Di modul 22 itu yang saya masih ingat yaitu mempelajari tentang kompetensi sosial dan emosional. Apalagi? Lalu di situ juga diajarkan bagaimana pembelajaran apa ya, sosial, pembelajaran sosial dan emosional atau biasa kita sebut dengan PSE itu ya. Ya, PSE. Ada lagi nggak? Kemudian teknik-tekniknya. Mungkin Stop. ah Oh iya. teknik stop itu ketika kita apa namanya istilahnya mungkin emosional kita sudah tidak terkendali mungkin atau tidak, kita diminta atau ya itu kita diminta untuk melakukan stop ya. Stop artinya berhenti sejenak ya, tarik napas ya, pikirkan hal yang baik-baik untuk mengendalikan emosional. Berarti itu diperlukan ya. Iya. Jadi setelah mempelajari modul 2.2 ya baru kemarin ya Iya. Bapak di
modul 2.2 ini sudah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional atau PSI ya. Iya, iya. Kemudian juga mempelajari tentang teknik stop. Teknik stop. Di mana teknik stop ini diperlukan ketika mungkin emosi lagi tidak stabil. Tidak stabil. Ya, sehingga untuk mengembalikan fokus ini perlu dilakukan. Iya, iya. Ya. Mungkin banyak hal lagi yang perlu dipelajari. Kemudian, apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini yang akan diterapkan di sekolah Bapak? Nah, kemarin saya sudah coba membuat RPP ya. RPP tentang pembelajaran emosional, sosial emosional. Yang terkait dengan 5 poin mungkin tentang pembelajaran emosional itu ya pengendalian diri, pengendalian sosial, lalu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, lalu tentang manajemen diri tadi, lalu yang satu lagi relasi ya, membangun relasi. Berarti sudah ya? Saya sudah coba membuat RPP-nya sudah. Berarti sudah diterapkan? Nah, saya sudah coba terapkan ada 2 poin di situ, yaitu poin yang pertama pengendalian manajemen diri dan manajemen diri, kesadaran diri itu dan sosial, kesadaran sosial. Nah, itu yang coba saya. Berarti Bapak sudah merencanakan ya pembelajaran sosial emosional ini yang sudah mungkin jadi di tugas itu ya sudah direncanakan. Itu ada 5 kompetensi ya yang perlu yang tadi Bapak sudah sebutkan, misalnya tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, mengambil peran bertanggung jawab, manajemen diri dan relasi dan relasi. Kemudian Bapak juga sudah terapkan ternyata walaupun walaupun tadi Bapak menyebut 2 tadi. Itu untuk di kelas ya. Kalau di sekolah secara umum ya termasuk berelasi sudah saya lakukan. Mengambil keputusan bertanggung jawab juga sudah kita lakukan. Relasi ya dengan melakukan kegiatan kolaborasi. Ya berarti sudah ya. Ya. Di kelas sudah diterapkan maupun dengan rekan-rekan juga ya sudah diterapkan. Luar biasa. Kemudian ini juga sudah. Nah, mungkin saya lebih menanyakan apa perencanaan yang sudah Bapak buat terkait pembelajaran sosial emosional, perencanaannya. Perencanaan pertama kalau di kelas itu saya membuat program pembelajaran yaitu RPP-nya. Saya buat RPP-nya. Nah, di dalam RPP tersebut mungkin bisa dijelaskan rencananya? Rencana di dalam RPP itu adalah di kegiatan inti itu untuk mengetahui kompetensi pengembangan diri diri anak dan bukan yang pertama poin yang pertama kesadaran diri. Di situ kan saya di dalam RPP mencantumkan bagaimana anak itu melakukan atau membaca teks satu naskah ya dengan kesadaran diri untuk membangkitkan kesadaran dirinya dari MBT. Lalu di situ juga saya buat anak-anak menjadi beberapa kelompok diskusi ya, untuk diskusi. Nah, itu untuk meningkatkan kompetensi sosial. Ya. Oke, jadi itu gambarannya ya. Jadi gambaran daripada RPP yang sudah Bapak buat atau rencanakan yaitu di mana nanti di dalam RPP itu kegiatan intinya ya. Misalnya minta anak-anak untuk membaca misalnya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran diri anak-anak. Nanti anak-anak akan diskusi ya secara berkelompok. Nah, itu diskusi itu adalah untuk
apa namanya untuk meningkatkan kesadaran sosial dan relasi juga Mas. Oke, selanjutnya. Nah, apa harapan Bapak setelah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ampu? Pertama, harapan saya kepada pribadi saya itu bisa memanage tingkat emosional, mengatur emosional saya. Lalu yang kedua, kepada anak-anak saya tentunya, anak-anak saya ini dari sekarang itu sudah dapat mengetahui atau belajar mengendalikan emosional mereka, lalu meningkatkan sosialitas yang ada pada diri mereka, interaksi sosial, ya. Bisa mengambil keputusan bertanggung jawab, artinya juga bisa berelasi dengan teman-temannya maupun orang lain. Jawab, ya. Ya. Jadi berdasarkan tadi apa yang sudah Bapak paparkan bahwa jadi harapan Bapak ke depannya itu bagi diri sendiri itu bisa meningkatkan apa namanya Pengendalian emosional ya. manage emosi Bapak sendiri. Kemudian yang kedua bagi anak-anak dari sejak dini mereka diajarkan untuk apa namanya juga Memanage emosinya. emosi mereka Ya, juga ya, ya. juga diajarkan juga bagaimana mereka meningkatkan Kompetensi mereka, sosial, ya. bisa berelasi, dan bertanggung jawab. mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa Pak. Kemudian itu ya tentang penerapan kompetensi sosial emosional, dan mungkin kedepannya karena kita akan melakukan pembelajaran berbasis supervisi akademik, nanti pada pendampingan di kuliah keempat Bapak bisa mempersiapkan RPP mungkin di semester 2 ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, yaitu dalam supervisi berbasis coaching ya. Kemudian kita lanjut sekarang tentang refleksi keterlaksanaan tahapan Bagja. Jadi di modul berapa ini Bapak mempelajarinya? Modul 1 Bagja 1.3. Ya? Di modul 1.3 kita Bapak sudah mempelajari tentang tahapan Bagja ya. Sekarang pengalaman atau materi pembelajaran baru yang Bapak dapatkan dari materi tahapan Bagja. Apa yang pengalaman atau materi yang baru yang Bapak dapatkan dari belajar Bagja? Baik, setelah mempelajari Bagja, itu dengar namanya aja baru kali pertama di CKP, ya. Ternyata saya dapat menggarisbawahi bahwa di dalam setiap merancang sebuah program itu perlu atau kita membutuhkan yang namanya satu paradigma untuk melakukan perubahan. Merancang suatu program ya. Ya. Perlu sebuah paradigma. Secara paradigma. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut apa maksudnya ini? Untuk paradigma itu artinya apa ya? Sebuah cara atau metode untuk melakukan sebuah perubahan yang terstruktur. Luar biasa. Jadi menurut Bapak dalam merancang suatu program itu Bapak butuh sebuah paradigma atau sebuah cara metode untuk membuat program dapat itu, melakukan program. Ya. Dan menurut Bapak itu Bagja salah satunya yang saya peroleh. Oke, caranya luar biasa. Kemudian setelah mempelajari Bagja ini, ada bagaimana emosi atau perasaan yang Bapak rasakan terkait pengalaman belajar Bagja? Pada saat itu muncul banyak sekali pertanyaan ya di benak saya. Oh, ternyata begini ya kalau kita membuat sebuah program dengan satu paradigma yang artinya yang sudah teruji atau mungkin ya. Dan saya merasa kalau ini saya lakukan akan sangat mempermudah di setiap program yang akan saya lakukan, akan sangat mempermudah. Berarti perasaannya
lebih kepada senang atau Iya, merasa ini sulit atau kayak benar. gimana? Senang dan merasa benar-benar baru tahu lah begitu. Berarti baru tahu ya. Iya. Oke. Jadi setelah mempelajari modul Bagja ya, Bagja tahapan program itu. jadi emosi-emosi yang Bapak rasakan itu, Bapak merasakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di awal gitu. Iya, Oh, ternyata dan begini ya gini, untuk gini. menyusun sebuah rencana. Rencana. Kemudian Bapak juga merasa ya, oh baru tahu dan merasa itu bisa Bisa mempermudah pekerjaan kalau tidak salah ya, terutama ya dalam pekerjaan. merencanakan Sebuah program. Oke. Kemudian apa yang sudah baik nih terkait dengan keterlibatan Bapak dalam proses pembuatan tahapan Bagja? Yang paling saya rasakan yang sudah baik itu saya bisa menghasilkan satu program Bagja yang menggunakan paradigma Bagja ini, satu prakarsa perubahan itu yang sudah saya coba tuangkan dalam saya bisa menghasilkan mungkin karya Bagja lah mungkin ya. Jadi yang sudah baik menurut Bapak adalah Bapak sudah membuat sebuah rancangan ya. Iya, Rancangan program itu dengan menggunakan tahapan Bagja. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki Pak terkait dengan keterlibatan Bapak dalam proses pembuatan tahapan Bagja? Mungkin lebih kepada intensitas atau mungkin apa istilahnya ya, intensitas waktu untuk saya lebih banyak melakukan tahapan-tahapan Bagja ini di dalam setiap program yang saya buat lagi. Banyak menggunakan program Bagja dalam menyusun program. Jadi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana Bapak itu lebih meningkatkan intensitas menggunakan Bagja ya dalam program. Bapak Ya. Selalu menggunakan Bagja. Karena kan baru sekali kemarin kita coba Jadi pada saat metode belajaran. sehingga nanti lebih banyak dipraktekkan. Iya, itu dia. Dan dengan tetap mempraktekkan itu maka nanti Bapak akan lebih terarah tentunya ya, dalam membuat program-program selanjutnya. Kemudian bagaimana keterkaitan pengalaman materi tahapan Bagja ini terhadap kompetensi diri dan kematangan pribadi Bapak? Keterkaitan antara materi Bagja dengan kematangan diri serta kompetensi Bapak. Setelah saya mempelajari Bagja, saya merasa kompetensi atau kematangan diri saya itu ya mungkin saya merasa ini bertambah karena saya melihat di program Bagja tersebut artinya kita betul-betul diajar bagaimana memanage ya satu program itu dengan baik, dan ini sangat luar biasa bagi diri saya ya, yang ya selama ini program kita laksanakan sepertinya situasional saja. Begitu ingin A langsung A, begitu ingin B ingin langsung B. Jadi yang Bapak garis bawahi bahwa dengan keterkaitan antara pengalaman materi Bagja terhadap kompetensi, jadi merasa bahwa dengan mempelajari Bagja itu kematangan artinya kompetensi yang Bapak dapatkan itu lebih baik. Lebih baik, sangat bertambah. Kemudian kematangan diri bertambah juga. Jadi kalau dulu langsung membuat program saja, ya begitu saja. Membuat alur Bagja itu rasanya lebih terarah begitu ya, lebih terarah ya. Oke, luar biasa Pak. Kemudian sekarang kita ingin menganalisis untuk implementasi Bagja ini dalam konteks calon guru penggerak Pak. Apa nih pertanyaan kritis yang berhubungan dengan materi Bagja yang ingin Bapak gali lebih jauh? Mungkin dari materi Bagja, dari mulai alur buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, apalagi apa yang ingin Bapak gali tentang Bagja ini lebih jauh lagi? Yang coba saya ingin gali lebih jauh lagi tentang Bagja ini, pertama tentang gali mimpi. Karena di program atau di gali mimpi ini saya lebih pemahaman saya saat ini lebih kepada
saya berhayal seperti apa, atau saya berharap seperti apa, lebih ke situ. Mungkin itu yang ingin saya lebih perdalam. Lalu yang kedua, yang kedua atau yang di alur bagja yang ingin saya perdalami ini adalah bagaimana A yang terakhir dari bagja itu atur eksekusi ya. Nah, itu artinya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diberikan oleh mungkin senior atau orang yang lebih berkompeten tentang bagaimana kita memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana merencanakan atau atur tentang satu eksekusi. Oke, luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis ini terkait tahapan bagja, terutama tadi Bapak menyebutkan tahapan bagja di gali mimpi ya. Iya, masih lemah rasanya saya. Rasa Bapak itu masih lemah ya Iya. dalam memahami mungkin tentang gali mimpi ini. Nanti gali mimpi biasanya Bapak mengatakan saya berharap atau saya memberikan tulis seperti apa. Iya. Pada visi ya. Nah, itu dia Pada makanya visi. sama. Jadi ingin Bapak lebih gali Ya, lagi ya tentang ini. Kemudian yang kedua adalah tentang atur eksekusi. Atur eksekusi. Karena nanti atur eksekusi ini di tahapan akhir ya. Tahapan akhir bagja itu. Di situ ada tahapan di mana nanti orang-orang yang lebih berkompeten itu bisa juga ikut berkontribusi, memberikan pengalaman mungkin. Terkait bagaimana mengatur eksekusi. Mungkin dengan waktu Bapak bisa mempelajari lebih lanjut lagi tentang ini ya. Kemudian mungkin Bapak bisa menyebutkan materi tahapan bagja yang telah Bapak pelajari berdasarkan pemikiran pribadi Bapak. Kalau yang sudah saya pelajari tentang tahapan bagja itu tentu sesuai dengan namanya. Bagja yang itu katanya diambil dari bahasa Sunda kalau salah. Bagja yang berarti bahagia kan. Ya, B-nya itu buat pertanyaan. Lalu ada A kedua itu adalah atur rencana, ambil pelajaran begitu, ambil pelajaran. Lalu G ada G di sana gali mimpi, lalu ada J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, mungkin itu yang sempat saya pelajari. Jadi semoga bagja ini sesuai dengan bahasanya ya. Ya, bahagia karena bahasa Sunda katanya itu. Bahagia. Yang semoga nanti setelah membuat bagja selalu bahagia Pak. Siap. Jadi bagja tadi berasal dari apa namanya kalau dijabarkan artinya buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan kemudian atur eksekusi. Kemudian sekarang Pak, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan Bapak dalam proses belajar materi tahapan bagja? Apa yang sudah baik? Yang sudah baik, saya anggap pertama setelah diberikan materi tentang bagja, kita diminta untuk menerapkan atau mengimplementasikan tentang bagja itu ada diri sendiri. Lalu yang berikutnya yang saya anggap baik adalah adanya elaborasi tentang bagja itu, sehingga dalam elaborasi itu pemahaman yang tadinya saya anggap masih kurang di elaborasi itu semakin meningkat gitu. Ya. Jadi yang sudah baik adalah jadi ketika Bapak sudah membuat bagja ini, Bapak diminta untuk Bapak sudah mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua adalah adanya sesi elaborasi pemahaman, itu membuat pemahaman Bapak tentang bagja itu dan bagja. Kemudian selanjutnya apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait keterlibatan Bapak dalam menyusun bagja, dalam belajar materi tahapan bagja. Apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki mungkin harus ada waktu lebih banyak untuk mempraktekkan waktu lebih banyak untuk mempraktekkan bagja ini. Untuk mempraktekkan bagja. Ada lagi nggak?
dan harus banyak berkolaborasi saya. Berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya yang perlu lagi adalah bagaimana Bapak itu harus lebih banyak praktek. Iya, iya. Lebih banyak waktu untuk Mempraktekkan bagja itu. Master program harus dibuat Iya, bagiannya. iya. Sehingga semakin pasti lah ya. Karena kemarin kan waktu belajar ya hanya sekali kita di Kemudian yang kedua adalah Bapak ini terus berkolaborasi ya. Iya, iya. Sehingga bisa membuat program-program yang baik. Baik. Tentunya sesuai dengan bagja. Oke. Siap. Kemudian yang terakhir, bagaimana keterkaitan pengalaman belajar materi bagja ini terhadap kompetensi? Jadi bagaimana keterkaitan antara materi bagja ini dengan kompetensi pribadi? Setelah mempelajari program bagja, pertama jelas kompetensi yang saya peroleh itu bertambah. Karena tadinya saya tidak mengenal bagja. Begitu mengenal bagja, artinya saya bisa membuat satu program berdasarkan paradigma bagja tadi. Nah, itu artinya kompetensi saya bertambah. Bertambah. Berarti jadi yang tadinya Bapak belum tahu bagja itu apa, dan bisa membuat rancangan program menggunakan bagja atau rancangan prakarsa perubahan menggunakan bagja. Jadi Bapak merasa kompetensi diri Bapak bertambah. Semoga kedepannya terus ya. Terus bertambah terus ya. Dan meningkatkan kompetensi diri. Karena kita akan membuat keterhubungan ya di sini antara pengalaman Bapak ya sebelumnya dengan bagja ini. Nah, bagaimana pengalaman Bapak di masa lalu terkait materi bagja yang sebelum mempelajarinya ini? Keterkaitan pengalaman Bapak di masa lalu. Kalau sebelum saya mempelajari bagja, artinya saya melakukan sebuah kegiatan itu tidak membuat satu program yang terstruktur lah begitu. Tidak memiliki program yang terstruktur. Setiap program yang ingin saya lakukan ya kalau saat itu kita lakukan sepertinya spontanitas. Ya. Tetapi setelah mendapatkan materi bagja, ternyata di bagja ini setiap program itu harus kami buat dengan terstruktur dan memiliki analisis keberhasilannya. Keberhasilannya. Berarti itu yang merasa Bapak luar biasa. Sangat bagja itu yang lalu. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak sebelum mempelajari bagja ini dulunya itu biasanya ketika membuat kegiatan itu secara spontanitas, tidak ada perencanaan yang terstruktur ya. Terstruktur. Iya, terstruktur. Dalam membuat kegiatan. Kemudian setelah aja Bapak mempelajari bagja, Bapak merasa harus ada program itu harus ada bagjanya sehingga terstruktur. Dan ada analisis dari keberhasilan. Kemudian bagaimana rencana Bapak untuk menerapkan materi tahapan bagja ke depannya, untuk menerapkan materi tahapan bagja ke depannya? Saya berencana di kelas dalam setiap program yang akan saya buat atau rencanakan, saya akan coba melakukannya dengan tahapan-tahapan bagja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga ingin mengimbaskan atau mengajak rekan sejawat saya untuk bisa menggunakan tahapan bagja ini. Nah, karena tahapan bagja ini sangat bagus untuk kita melakukan atau membuat sebuah program perencanaan. Oke. Jadi luar biasa rencana Pak. Jadi Bapak ingin akan melakukan perencanaan di kelas ya dalam setiap program yang akan Bapak buat menggunakan tahapan bagja. Dan yang kedua, Bapak ingin mengimbaskan ya tentang bagja ini, bahwa bagja ini sangat luar biasa terutama dalam menciptakan. Semoga bisa terrealisasi ya. Mudah-mudahan. Luar biasa karena berbagi dengan rekan sejawat. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hubungan antara materi bagja dengan praktik baik materi sebelumnya? Dari materi-materi sebelum di modul-modul yang 1 sampai pun modul 2 ini
tahapan bagja ini sangat erat hubungannya, karena dari setiap modul yang diberikan itu kita selalu diajak atau diajarkan bagaimana merancang sebuah program secara terstruktur dan detail untuk kita mendapatkan satu keberhasilan yang kita inginkan. Nah, salah satu contoh aja, membuat visi. Visi itu kan benar-benar kita dirancang supaya bagaimana visi itu kita bisa berhasil mencapai visi itu. Berarti luar biasa Pak. Jadi hubungan materinya adalah bahwa di setiap program guru penggerak itu kan ada program selalu diminta untuk membuat sebuah merancang program secara terstruktur. Jadi praktek-praktek baik itu juga tentu harus dirancang dengan menggunakan tahapan bagja. Luar biasa. Kemudian apa materi lain nih terkait tahapan bagja yang Bapak pelajari dari sumber lain di luar program guru penggerak? Ada nggak materi lain? Nah, yang sama atau mungkin yang mirip dengan tahapan bagja ini, sepertinya saya belum pernah mempelajarinya. Cuman kalau di di perangkat pembelajaran, namun itu saya lihat sudah kita lakukan seperti biasa, dari membuat silabus, lalu dari silabus kita tuangkan menjadi RPP. Itu juga hampir mirip karena ada keterkaitan antara silabus dan RPP, tahapannya yang mirip. Jadi kalau bisa keterkaitan antara mungkin modul lain ya atau materi lain di luar program guru penggerak, mungkin ini karena baru ya belum pernah mempelajarinya ya yang lain. Mungkin Bapak bisa melihat dari praktek di sekolah, membuat RPP itu kan dari silabus diturunkan menjadi RPP dan seterusnya. Itu tahapannya ya sepertinya mirip lah dengan bagja karena ada ada alurnya. Luar biasa Pak. Jadi ini adalah sekarang kita udah di akhir sesi pendampingan kita Pak. Sekarang kita akan melakukan refleksi tentang proses pendampingan kita hari ini ya. Jadi apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan pendampingan ini? Pembelajaran yang saya dapatkan pada pendampingan 3 kali ini adalah merupakan sebuah refleksi diri saya yang dilakukan secara langsung face to face, sehingga hal ini sangat artinya menjadi suatu pembelajaran yang positif kepada saya, yang bisa saya terapkan mungkin kepada siswa-siswa saya, murid-murid saya untuk lebih intens. Ketika selesai pembelajaran, saya juga harus melakukan yang namanya refleksi. Luar biasa Pak, ini pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan bahwa pada saat ini Bapak itu merefleksikan umpan balik ya dari rekan, itu berarti sudah merefleksi diri sendiri ya terkait kompetensi yang Bapak udah capai maupun pembelajaran sudah Bapak dapatkan, dan itu menjadi ide baru untuk Bapak untuk bisa diterapkan di kelas ya. Bagaimana Bapak setelah pembelajaran itu akan melakukan refleksi selalu. Luar biasa Pak, itu adalah ide yang sangat luar biasa yang nanti diterapkan di kelas, karena kunci memang keberhasilan kita dalam pembelajaran adalah untuk memaknai pembelajaran tersebut adalah dengan melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya, apa yang sudah baik dari proses pendampingan kita kali ini? Proses pendampingan kali ini seperti katakan dari tahap pendampingan 1, 2, 3, saya merasa selalu ada peningkatan dari pendampingan 1 yang tadinya persiapannya kalang kabut, lalu di PI 2 lebih baik saya kira, lalu sekarang PI 3 ini saya anggap sangat baik. Pertama karena momen atau suatu situasinya tidak begitu banyak beban
berbenturan dengan banyak kegiatan dan juga sangat tepat waktu pelaksanaannya. Jadi yang sudah baik itu karena apa? Selalu ada peningkatan. Selalu ada ya. peningkatan. Selalu ada peningkatan ke depannya, dari dulu pendampingan 1 yang artinya biasa-biasa aja, Iya. tanpa dokumentasi. Kemudian kedua lebih baik Lebih lagi. baiknya. Yang ketiga ya Alah, bisa semakin dilihat baik karena baik. tidak banyak Kesibukan ya, dari sisi kemarin, tadi. sehingga lebih fokus, Iya, menyenangkan iya. juga rasanya ya. Kemudian yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini atau dari proses pendampingan maupun dari pengajaran praktik untuk pendampingan berikutnya. Mungkin pada saat pendampingan itu perlu melibatkan kepala sekolah. Ya, supaya juga kepala sekolah tahu perkembangan dari CGP-nya. Mungkin itu saja. Jadi kedepannya itu Bapak yang perlu diperbaiki adalah untuk pendampingan berikutnya adalah perlu membantu kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga tahu perkembangan CGP-nya. Nanti di pendampingan selanjutnya ada Pak Ibu. Oh, ada ya. Ada praktik dengan kepala sekolah. Siap. Di kayak info ke rumah ya. Iya. Nanti kita akan komunikasi dengan kepala sekolah terkait pencapaian CGP sampai selanjutnya. Siap. Oke, jadi itu adalah akhir dari pendampingan individu kita. Ya. Yang ketiga Bapak, jadi sebelum kita akhiri Bapak, nanti kita akan diharapkan Bapak sudah menyusun RPP yang berdiferensiasi ya. Siap. Kemudian yang dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Siap. Kemudian nanti kita sepakati waktunya ya kapan. Oke. Sehingga lebih fleksibel Bapak dalam mempraktekkan atau dari tempat ya. Iya. Supervisi berbasis coaching. Kemudian nanti diharapkan Bapak juga menyusunnya RPP-nya di semester kedua. Siap Sehingga ya, sesuai karena dengan ini sudah mau pelajaran liburan kan di ya. kelas ya. Kemudian nanti selain tadi Bapak sudah memasukkan umpan balik ya di LMS, luar biasa. Terima kasih, itu aja akhir pendampingan kita kali ini. Saya dari pribadi mohon maaf jika ada kekurangan, dan kalau ada kelebihan itu kita semuanya datang dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas Saya juga terima kasih banyak Bu Rahma. Tadi sudah selesai semua pekerjaannya, alhamdulillah, maksudnya di LMS kita sampai 320 derajat. Terus semangat ya Pak. Siap. Liburan ya. Setelah PI 3 ini insya Allah saya bisa lebih agak longgar dan fokus ini kepada anak-anak dulu untuk menilai raport anak. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.